Sambar. I'm sorry Hi, I'm Ma'am. late. That's okay. Aku juga baru mulai briefnya. Oke, Miss. Aku join ya, Miss. Sure. Halo Miss Ambar. How are you today? Halo Manda, alhamdulillah aku baik ya hari ini. Miss, ini kita lagi di luar American Corner nih ceritanya. Tumben banget kita keluar nih. Ada acara apa Miss hari ini? Pagi ini jadi kita ke Hotel JW Marriott di Surabaya karena saya tadi ada technical meeting. Begitu. Kita akan ada pelatihan minggu depan yang berlokasi di sini. Sorry. Tapi ikut dulu mati suaranya. Tuh, aku disuruh silent dari sini. Aku lupa suaraku. Kita langsung pertanyaan tadi ya, Miss ya. Hari ini ada acara apa, Miss? Kok kita tumben banget ada di luar American Corner nih ceritanya? Iya, jadi hari ini kita ada di JW Marriott Hotel Surabaya karena kita ada technical meeting dengan pihak hotel. Education USA akan mengadakan pelatihan minggu depan di sini. Pelatihan apa itu, Miss, kalau boleh tahu? Nah, salah satu important stakeholder dari Education USA, itu adalah education agent kita sebutnya. Jadi Education USA tidak hanya bekerja sendiri dalam mempromosikan pendidikan di Amerika Serikat. Education agent ini juga membantu effort kita untuk mempromosikan pendidikan ke Amerika. Jadi minggu depan kita akan ada pelatihan untuk para education agent ini sehingga mereka tetap mendapatkan informasi yang akurat, terupdate gitu ya tentang pendidikan di Amerika. Nah, sebelumnya nih Miss udah sering megang event atau this is still your first time gitu dalam megang event? Nah, salah satu bagian dari pekerjaan Education USA Advisor seperti aku, ini juga adalah event planning. Karena Education USA juga tidak hanya memberikan konsultasi gitu ya, atau advice kepada calon mahasiswa, tapi juga mengadakan acara-acara. Salah satunya seperti yang kita mau adakan minggu depan. So, event planning is part of my daily work juga. Jadi sembari Miss menjadi Education USA Advisor, Miss juga melakukan event planning untuk berbagai macam event ya, Miss. Betul. Kira-kira event-event apa aja sih yang biasanya Education USA selenggarakan gitu, Miss? So annually, maksudnya yang sudah rutin ya, yang diadakan oleh Education USA itu misalnya pelatihan untuk education agent. Kemudian yang paling besar biasanya adalah pameran pendidikan, di mana kita mengundang universitas-universitas dari Amerika Serikat untuk datang sehingga student dari Indonesia bisa bertemu langsung dengan perwakilan dari universitas tersebut. Jadi pameran pendidikan, that's our biggest event annually biasanya. Yang berikutnya selain pelatihan yang in person, kita juga mengadakan webinar atau info session. Kemudian kita juga outreach ke daerah-daerah begitu. Outreach ke daerah-daerah tuh, Miss. Paling jauh kemana nih, Miss? Kalau karena di Indonesia Education USA itu ada di beberapa kota, nah jadi kita berbagi wilayah. Betul. For me personally, jadi aku itu pegang setengah dari Jawa Timur, Bali, NTT, NTB. So paling jauh saya pernah ke Timur Tengah Selatan, which is itu perbatasan dengan Timor Leste. Iya, betul. Nah, betul. Di situ programnya webinar tadi ya, Miss ya? Di sana in person, jadi aku datang ke SMA dan juga ke universitas. Jadi sebisa mungkin kita tetap mendatangi wilayah itu atau daerah itu supaya bisa bertemu muka langsung dengan calon mahasiswa ya. Berarti Miss sering traveling gitu ya ceritanya? It's also part of Education USA Advisor ya untuk travel. Nah, Miss kan tetap ada role sebagai advisor ya, Miss. Dari Miss sendiri gimana cara Miss mengkoordinat semua plan-plan untuk sebuah event? Jadi apa nih? Baik untuk day to day biasanya yang pasti adalah aku membuat to-do list ya. Jadi hari ini harus ngapain aja karena selain event planning kita juga tetap harus advise student kan gitu. Untuk event planning sendiri aku biasanya punya checklist. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan, kemudian dari kebutuhan materi maupun misalnya kapan harus meeting dan mencari dengan vendor, dengan venue misalnya. Kemudian apa saja yang kalau misalnya
misalnya kita harus pesan merchandise. Nah itu jadi aku punya checklist dan juga punya timeline biasanya. Just to make sure I remember everything. Gitu. Oke. Kalau dari Miss Ambar sendiri nih, ketika sedang membuat itu checklist dan coordinating with people yang Miss kerja bareng gitu ya, ada nggak salah satu prinsip kerja yang Miss sangat pertahankan agar event Miss ini berjalan dengan lancar gitu? Betul, komunikasi dengan vendor ataupun dengan pihak venue atau siapapun itu dengan stakeholder itu sangat penting ya. Oh, ya. Jadi yang pasti adalah kalau saya selalu tekankan clear communication. Jadi harus jelas semuanya. Dan yang paling penting mungkin adalah ada receipt kalau anak zaman sekarang bilangnya ya. Receipt. Dalam artian adalah everything kalau bisa in written. Jadi kita bisa refer lagi kalau memang ada yang miss. Nah, jadi kalaupun misalnya, makanya main communication-nya biasanya lewat email, kemudian kalau WhatsApp sehingga we can always ini ya ada patokannya gitu. Jadi clear communication. Kemudian yang berikutnya adalah pasti harus fleksibel juga ya. Dalam artian kayak kalau vendor misalnya jadwalnya bisa segini, kita pun juga harus agak bisa menyesuaikan dengan mereka. Iya. It seems like a lot of things to do juga ya Miss untuk jadi sebuah event planner gitu. Dan Miss sendiri juga tetap masih punya role sebagai education advisor ya. Dan gimana Miss ngebalancing semua hal itu ketika ada tiba-tiba students minta konsultasi gitu-gitu Miss gimana nih? Nah, makanya Education USA punya sistem pembookingan. Jadi yang namanya adalah Calendly, di mana student bisa book kapan kita mereka mau konsultasi dengan kita, baik itu misalnya in person di kantor ataupun secara virtual, sehingga kita nggak tiba-tiba misalnya aku lagi di sini nih untuk technical meeting, tiba-tiba ada student datang ke kantor. Nah, kalau tidak janjian dulu memang agak susah ya Man, gitu. Tapi kalau pakai Calendly itu mereka bisa book, saya bisa tahu student siapa aja yang akan datang, tanggal berapa, jam berapa, gitu. Bahkan mereka bisa menuliskan mereka mau konsultasi tentang apa kalau memang sudah jelas. Contohnya misalnya, aku akan konsultasikan essay. Nah, jadi aku udah tahu dia akan datang dengan essay-nya, atau misalnya dia mau konsultasi tentang visa. Jadi aku sudah tahu dia akan tanya-tanya tentang visa, gitu. So it really helps to organize our day-to-day work life ya. Jadi udah ada sistem nih ya Miss ya, mengatur jadwal Miss, kerjaan Miss. Tergantung juga situasinya ya Miss ya. Kalau studentsnya lagi kooperatif nih, berarti bakal smooth bakal agenda-agenda Miss ya. Kira-kira ada nggak satu kejadian yang Miss kayak nggak expect sama sekali nih ketika event planning, terus apa nih yang Miss lakukan? Oh ya, mungkin ada hal-hal yang pasti di luar kontrol kita ya. Misalnya terutama kalau kita mengadakan acara di luar daerah. Nah gitu, kadang-kadang misalnya peralatan tidak cocok. Karena kan misalnya kayak LED projector segala macam disiapkan dari pihak sekolah atau universitas, tapi ternyata tidak kompatibel dengan laptop aku misalnya. Jadi improvisasi itu harus ini ya. Ditekankan juga. Jadi advisor kalau misalnya nggak ada PowerPoint nih, tetap harus bisa memberikan info session tanpa bantuan visual atau PowerPoint misalnya. Kemudian saya juga pernah pergi ke daerah, kemudian lampu mati, tidak ada atau mati listrik. Nah, jadi gimana kita tetap bisa memberikan informasi, info session kepada student, tetap engaging tanpa bantuan teknologi gitu. Jadi tetap harus bisa mainin nih situasi kayak gimana. So technical problem shouldn't be a problem in the end ya. Gitu. Itu juga hal yang harus kita pelajarin ya. Kalau untuk event planning memang mitigasi ya. Jadi kita harus sudah anticipate kira-kira apa yang akan terjadi sehingga we can prepare gitu. Miss dia pernah dapat training nggak dalam hal event managing gini? Pernah? Betul. Jadi sebagai Education USA Advisor, kita tuh juga ada training. Hampir setiap tahun Education USA Advisor itu akan dikirim, tidak harus ke Amerika, tapi kadang-kadang juga ke negara lain untuk training. Baik itu misalnya di region kita dan juga ikut conference, karena itu sangat penting. Trainingnya mulai dari berbagai macam level ya. Jadi mulai dari level 1 misalnya, itu basic tentang bagaimana memanage sebuah center, bagaimana memberikan konsultasi atau advising ke student, sampai part of the training juga adalah pastinya event planning. Karena ya itu tadi
pekerjaan dari advisor tuh nggak cuma ngasih advice atau ngasih konsultasi ke student, tapi juga ternyata harus membuat event yang besar. Dan jarang sekali Education USA terutama di Indonesia yang memakai misalnya kayak IO atau apa gitu. Oh, jarang ya, Miss ya? Iya, jadi advisor sendiri juga yang biasanya organize atau plan the turun event. ya? Betul. Oke, juggling nih ceritanya dia berarti ya. Berapa project sih Miss yang lagi kerjain sekarang? Oh ya, this year ini tahun ini lumayan sibuk untuk Education USA di Indonesia. Karena pertama kita mempunyai pelatihan yang bekerja sama dengan Muhammadiyah Network. Jadi kita akan ada pelatihan, akan ada pelatihan untuk universitas-universitas Muhammadiyah yang pertama. Yang kedua kita juga akan menjadi tuan rumah untuk East Asia Pacific Forum. Which is itu regional conference dari Education USA. Karena region kita adalah East Asia Pacific dan tahun ini akan diadakan di Bali. Oh, di Bali nih. Selain itu bersamaan dengan forum atau relating to the forum, kita juga akan mengadakan pameran pendidikan. Karena kan mumpung si universitas dari Amerika pada datang ya, jadi kita akan ngadain yang namanya education fair juga. So those are two big events yang sedang dipersiapkan oleh Education USA Indonesia. Oh ya, dan di sini Miss perannya karena forumnya dan juga pamerannya diadakan di Surabaya dan Bali, which is adalah wilayah kerja saya. Nah, jadi kita yang harus mempersiapkan. Begitu. Lagi sibuk ya, ini lagi rame ya di USA. Berarti Miss udah ada sistem juga yang ngatur kerja Miss biar responsibility Miss di advising dan juga planning juga aman gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, berarti ini kelihatan banget ya kalau kita di dunia kerja nanti bakal nggak cuma satu hal nih yang kita kerjakan nih, Miss. Ya, betul. Jadi jarang sekali ya nanti teman-teman misalnya your generation gitu in a workforce gitu sudah masuk gitu. Ya, in ideal world maunya enak ya, ngerjain satu project kalau selesai baru mulai gitu. Biasanya enggak. Biasanya pasti ada overlapping untuk prep-nya. Betul, itu yang lagi harus kita dalam-dalemin ya ketika lagi masa kuliah gitu. Kita harus bisa membalancing kan ya ceritanya, berarti kayak ada responsibility di sini dan di sini itu bukan jadi masalah seharusnya. Kita harus gimana cara main-mainnya bener nanti biar outputnya pun bisa maksimal gitu ya, Miss ya. Oke, thank you Miss for this very fruitful discussion. I'm so happy to see you dan semoga sukses acaranya, Miss. You're welcome Amanda, thank you. Maybe we can say bye-bye to the camera gitu ya, Miss ya. Bye. Thank you.